Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Saya masih berbicara kepada semua kita tentang bagaimana kita bisa memiliki manusia yang baru, yang di dalamnya tentu kita menanggalkan segala sesuatu yang lama, menanggalkan dosa, dan kita beralih kepada kehidupan yang baru. Mari kita bisa melihat Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kita berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Dari dua ayat ini sebagai pembuka buat renungan hari ini menjadi sebuah peringatan buat kita. Apabila kita menjadi marah, siapapun kita mungkin pernah marah kepada pasangan kita, kepada teman kita, kepada mungkin orang-orang di sekitar kita. Kita pernah mengalami satu kondisi di mana kemarahan itu memuncak, saudaraku. Tapi Alkitab katakan, janganlah kita menjadi berdosa, janganlah berbuat dosa ketika Anda marah. Janganlah sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya kita tidak boleh berlarut-larut dalam kemarahan itu, apalagi kita sampai berbuat dosa. Dengan perkataan kita, dengan tangan kita, dengan pikiran kita, dengan mulut kita menjadi berdosa. Ya, marah sesuatu yang wajar, saudaraku. Setiap kita mungkin pernah marah karena melihat dan mengalami kondisi-kondisi yang tidak mengenakan buat kita. Tapi firman Tuhan berkata, jangan sampai kita berbuat dosa. Karena ketika kita berbuat dosa, kita memberikan ruang buat iblis itu bekerja. Kita bilang jangan beri kesempatan. Artinya kemarahan itu, emosi yang berlebihan memuncak, itu memberi celah di mana iblis bisa bekerja sehingga pikiran kita kotor, negatif kepada orang, lalu perkataan kita juga jahat, ada intimidasi, ada cercaan, ada cemoohan, ada juga mungkin hinaan di sana, sehingga kita berbicara yang kotor, berbicara yang menyudutkan, dan itu iblis bersukaria karena kita menjadi alat iblis ketika kita berada di area-area seperti itu. Hari ini kita berdoa bersama-sama biar hati kita dipenuhi oleh firman, hati kita dipenuhi oleh Tuhan, dan perbendaharaan kata kita juga perbendaharaan kata yang baik. Kalau toh kita mengalami kondisi yang tidak mengenakan, ada mungkin kau berkata, Pak, saya juga cukup bersabar Pak Samuel. Saya bisa marah kepada orang itu, saya bisa marah kepada dia sudah mungkin ngata-ngatain saya, dia seperti ini, dan segala macam hal-hal yang mungkin kita bisa suguhkan untuk mendukung dari kemarahan itu. Tapi firman Tuhan selalu menegaskan, janganlah kita berbuat dosa, saudaraku. Kita adalah manusia yang baru, diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Mari kita mengubah pola pikir kita. Kalau Anda disakiti, belajar mendoakan saja. Kalau mungkin kita dihina hari ini, belajar mengampuni. Setiap kita berproses, ya, sesuatu yang mulia, sesuatu yang mahal itu berproses. Seringkali kita bisa melihat analogi seperti emas, sebelum menjadi emas yang murni itu mengalami sebuah proses, ya, penyaringan, lalu ada pemurnian, dipanaskan dalam sekian derajat dan seterusnya, dan semuanya berproses sehingga menghasilkan sebuah emas yang punya nilai yang mahal hari ini, saudaraku. Sama dengan kehidupan kita, bahwa sesungguhnya proses itu akan memurnikan kesetiaan kita, memurnikan ketaatan kita, memurnikan juga keteguhan hati setiap kita. Yang pasti adalah jalani saja, ya, bersukacita lewat proses itu. Jangan menyalahkan sana, menyalahkan sini. Konsen melihat, fokus kepada Tuhan saja, bahwa Tuhan juga mengizinkan semuanya itu supaya kita tetap kuat, menjadi pribadi yang kuat serupa segambar dengan Tuhan. Karena Anda dipanggil bukan hanya diberkati, tapi juga pikul salib, menderita bersama-sama dengan Tuhan. Anda perhatikan di sana bagaimana kisah-kisah orang-orang yang beriman. Mereka juga mengalami satu kondisi yang pelik, kondisi yang sulit, kondisi yang penuh dengan perjuangan, dan kita dipanggil untuk juga menderita bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapakku dalam sorga. Terima kasih buat kebenaran firman yang bisa kami terima hari ini. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin seringkali kami membuka celah buat iblis bekerja di ruangan hati kami, di kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Dan kami meletakkan hidup kami hari ini dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan Maha Pemurah, Tuhan Maha Pengasih. Tuhan selalu memberi kesempatan kami supaya kami berbalik dari cara kami yang lama, dari tabiat kami yang lama, dari pola pikir kami yang lama. Terima kasih Roh Kudus, Engkaulah sumber hidup kami, Engkaulah sumber kekuatan bagi setiap kami.
Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga di dalam dan berada di dalam kekuatan kuasa-Mu. Dalam berkat nama-Mu, Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.